2020, di mana di sini John Maynard Keynes yang mengatakan teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang pelemahan permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah. Jadi di teori kali ini kita membahas tentang bagaimana sih ekonomi kita itu bisa maju, tidak stuck di situ-situ aja. Nah, ada prinsip-prinsip menurut ekonomi Keynes sendiri. Bisa kita lihat yang satu dia fokus pada jangka pendek, lalu yang kedua penggunaan agregat adalah pendorong utama untuk merangsang output, lalu yang ketiga Keynes mengasumsikan harga dan upah bersifat kaku, lalu selanjutnya permintaan agregat adalah alat yang berguna untuk mengandalkan inflasi dan mengakhiri resesi. Yang kelima, tingkatan pemerintah agregat menghilangkan pengangguran siklis. Yang keenam, teori kuantitas uang hanya valid dalam jangka panjang. Valid maksudnya hanya berlaku di dalam jangka panjangnya. Lalu selanjutnya, individu bertindak lebih berdasarkan pada insting, emosi, dan dorongan spontan untuk bertindak atau seringkali disebut dengan animal spirit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi berdasarkan teori investasi Keynes, yang pertama itu ada tingkat optimalisme para manajer, lalu yang kedua tingkat laju pertumbuhan ekonomi, yang ketiga peningkatan modal uang publik, yang keempat perkembangan perubahan teknologi, lalu yang kelima terjadinya perubahan suku tingkat bunga. Selanjutnya kita membahas tentang perkembangan ilmu ekonomi makro masa terkini. Nah, di mana ilmu ekonomi inilah ilmu yang paling sudah modern begitu. Di mana aliran pemikiran ekonomi atau mazhab pemikiran ekonomi adalah beragam pendekatan dalam sejarah pemikiran ekonomi yang cukup penting untuk dikelompokkan sebagai aliran pemikiran. Nah, meskipun para ekonom tidak terlalu tergabung dalam aliran tertentu, terutama pada era modern, pengelompokan ekonom ke dalam sejumlah aliran pemikiran umum terjadi di dalam ilmu ekonomi. Pemikiran ekonomi dapat dibagi menjadi 3 tahap. Oke, apa aja? Coba ya sih. Nah, yaitu yakni Modern, Yunani Romawi, India, Persia, Arab, dan Tiongkok untuk era modern awal, dan Konfusianisme, dan ada yang dimulai dengan pemikiran Adam Smith dan ekonomi klasik pada akhir abad ke-19. Oke, baik, terima kasih sih, bagus. Jadi teori ekonomi yang sistem ini telah berkembang sejak awal era modern sampai abad ke-18. Oke, nah, jadi untuk anak-anak semua, apakah ada pelajaran yang belum dimengerti atau yang ingin bertanya? Oke, sudah paham semua? Paham, Bu. Berapa menit? Nah, jadi siapa yang bisa mengambil kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Novita, silakan. Jadi, Bu, makroekonomi atau ekonomi makro itu merupakan kondisi yang mempengaruhi seluruh perekonomian dalam ekonomi, Bu. Di mana laporan cuaca nasional itu melibatkan perkembangan meteorologi yang akan berdampak pada cuaca di seluruh negeri, Bu. Indonesia juga termasuk. Baik, betul ya Novi. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu makroekonomi menganalisis kondisi yang mempengaruhi seluruh perekonomian, sama seperti laporan cuaca nasional, melihat perkembangan meteorologi yang akan berdampak pada cuaca di seluruh negeri. Nah, mirip dengan cara laporan cuaca nasional tersebut, melihat bagaimana kondisi dapat mengakibatkan suhu di atas atau di bawah rata-rata di seluruh negeri. Makroekonomi ini melihat bagaimana kekuatan pasar bergeser dalam skala besar, di mana ilmu seperti yang sudah kita bahas tadi ya anak-anak, ilmu ekonomi makro klasik berfokus pada teori pasar terbatas yang
dengan sedikit intervensi dari pemerintah. Lalu yang kedua, ilmu ekonomi makroekonomi Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, terutama untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar dan krisis ekonomi dengan cara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Lalu yang ketiga itu, ilmu ekonomi makro klasik masa terkini melibatkan teori-teori baru yang mencoba merespon tantangan ekonomi global dan perubahan teknologi serta mencari solusi terhadap masalah-masalah ekonomi modern seperti ketidakpastian dan fluktuasi pasar. Secara keseluruhan, masing-masing pendekatan yang memiliki peran penting